Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku jamaah salat subuh Masjid Ukhuwah Kebun Beler yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini sebagaimana biasa jamaah sekalian berkumpul di Sabtu subuh ini yakni dalam rangka taklim mendengarkan ceramah dari ustadz-ustadz yang mengisi di masjid kita ini, dan saya berdoa kepada Allah semoga pengurus masjid ini juga ibu-ibu yang menyiapkan segala kelengkapan yang berkaitan dengan pengajian subuh ini dan juga semua jamaah yang hadir meramaikan memakmurkan masjid ini semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang luas, hati yang lapang, rezeki yang berlimpah, dan nanti di akhirat Allah mudahkan hisabnya dan Allah masukkan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya ibunda? Cerah-cerah semua kayaknya. Kok banyak yang pakai warna hijau saya. Ada berapa orang pakai baju yang warna hijau nih. Sama kayak saya ini. Itu pakai kain sarung hijau. Karpet hijau nih. Tidak. Iko tidak kode politik tidak. Cara menyapa membuka aja ya. Ayahanda dan ibunda serta jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan pembahasan akidah kita. Pada pertemuan terdahulu kita telah sampai pembahasan tentang salah satu peristiwa di hari kiamat nanti adalah pembagian catatan amal kita. Betul? Jadi setiap kita kok ada buku rapot yang sudah dicatat oleh Rakibun Atid. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, dicatat nyogalo. Apa yang kita kece, apa yang kita perbuat, perbuatan tangan kita, mata kita, telinga kita, kaki kita melangkah kemana, dicatatnya semua ibunda. Hanya para ulama berbeda, apakah kehendak hati dicatat juga beda. Dan saya lebih cenderung pendapat sepertinya dicatat. Karena jelas di Quran itu mereka mencatat segala sesuatu. Waalaikumsalam. Nah, yang membuka pintu masjid juga dicatat. Si fulan, ayahanda fulan pernah membuka pintu masjid. Jangan sampai kita dicatat malaikat si fulan pernah buka pintu bar diskotik. Jangan tuh. Semuanya dicatat ibunda. Oleh karenanya kita akan lanjutkan yakni peristiwa yang terjadi berikutnya. Apa itu? Yakni perhisaban, hisab. Ya, pernah mendengar kata-kata hisab? Pernah? Pastilah. Kalau mau Ramadan, mau Lebaran, ya dah. Pasti itu hisab. Artinya perhitungan. Jadi hisab ini ya itu benar sekali.
akan terjadi hisab pada setiap diri kita, ibunda. Dan ini telah ditunjukkan oleh dalil Al-Quran dan hadis, juga ijma', kesepakatan ulama. Apa arti hisab? Secara bahasa tadi sudah kita sebutkan, arti hisab itu adalah perhitungan. Dihitung kita tuh ya. Sedangkan secara syar'i, yakni arti hisab itu adalah Allah nanti akan memperlihatkan kepada hamba-hambanya, kepada kita segalogo, yakni tentang amal yang kita perbuat. Itu akan ditunjukkan oleh Allah. Mana dalilnya Ustaz? Ikut dalilnya nanti. Kata Allah, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Itu hafal. Ini sering dibaca oleh imam kan? Yakni surah Al-Ghasyiyah ayat 25 dan 26. Apa kata Allah? Sungguh kepada kami mereka kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan kepada mereka. Ini dalil dari Al-Quran. Kalau kita banyak, ini cuma satu aja. Dalilnya banyak sekali tentang hisab itu dari Quran. Kemudian di dalam sholat, di dalam hadis ya, Nabi SAW beliau sering berdoa. Mungkin ibunda juga kita hafalkan doa ini. Apa doa yang beliau sering panjatkan kepada Allah? Allahumma hasibni hisaban yasira. Saya ulangi. Allahumma hasibni hisaban yasira. Saya ulangi lagi. Allahumma hasibni hisaban yasira. Coba ikutin amri ya, ibunda ya, kita semua ya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Mudah kan? Insyaallah hafal. Apa artinya? Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Lalu mendengar doa yang diajar Nabi ini, istri beliau tercinta, ibunda kita, ibunda kaum muslimin, Aisyah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksud hisab yang mudah itu suamiku? Ini menunjukkan Aisyah itu pintar sekali orangnya. Masih ngapal caknya kok? Nanti kalau belum hafal lihat aja di rekamannya di YouTube saya ya. Saya ada 2 YouTube itu. Satu YouTube tentang membaca buku. Itu subscribernya udah 1.600-an itu. Yang satu lagi ceramah-ceramah saya. Nanti saya posting juga ini. Nanti saya kirim ke ayahanda Ustaz Faisal, nanti kasih ke ibu-ibu. Nanti bisa hafal ya. Aisyah bertanya, ini menunjukkan Aisyah ini wanita yang cerdas. Dia salah satu perawi hadis dan banyak, yakni perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Apa yang dimaksud hisab yang mudah itu, wahai suamiku? Maka Rasulullah SAW menjawab, yakni Allah memperlihatkan kitab kita itu, kemudian Allah memaafkan kita begitu saja. Enak tak tuh? Enak tak? Enak. Ini nak buku kau meri. Lalu Allah maafkan. Ini sudah kita dengar, kita sedih, kita dosa, banyaknya dosanya. Lalu apa kata Allah? Sudahlah, kau sudah kumaafkan. Itu maksud doa ini. Lalu kata Rasulullah, barang siapa yang dipersulit hisabnya, maka dia pasti binasa. Ini hadis sahih dikeluarkan Imam Ahmad, Imam Hakim dan Ibnu Abi Hasim. Bagaimana sifat hisab itu nanti? Dikatakan bahwa hisab kita nanti seorang mukmin itu, yakni kita nanti
satu persatu, kan lama sidang tuh. Ingat gak kemarin tuh kita tuh satu hari di akhirat itu sama seperti 50.000 tahun yang kita hitung di dunia ini. Dan salah satu peristiwanya adalah hisab ini. Kita satu persatu dari manusia dari Adam alaihissalam sampai nanti manusia yang terakhir satu persatu akan dihisab, yakni berhadapan dengan Allah. Lalu Allah akan menghisab kita. Kau ini fulan, ini yang kau gawikan, ini pada hari ini kau begini, rinci. Tidak bisa lagi kita menolak. Bahkan kita membacanya. Ingat kan kemarin kitab tuh ada yang dikasih dari tangan kanan, ada yang dari belakang. Nah, kita berdoa dikasih dari tangan kanan itu. Nah, jadi sehingga ada orang itu yang begitu dia melihat hisabnya itu, bukunya itu, apa lagi yang bisa, ibarat kata anak sekarang ini dapat rapor tapi merah gak loh. Ayah anda kok. Macam mana zaman kita dulu kan begitu terima rapor merah gak loh. Makanya sebagian kita takut kan dulu yang ngambil rapor itu siapa? Mbak gitu kan. Takut kadang makai jasa preman di pasar itu dibayar. Ngapu beda kece guru wajah kau pun. Rupanya preman di sewonya ngambil rapor. Karena rapornya merah. Jadi orang muslim itu dihisab nanti di hadapan Allah berdua. Lalu Allah berkata, aku ampuni dosa-dosa kau ya Allah. Maka diberikan kitabnya yang dia berbuat baik itu, perbuatan-perbuatan baik. Sementara orang kafir, orang munafik, mereka itu disidang di hadapan orang banyak. Kalau muslim, kalau mukmin, disidangnya tertutup. Paham seperti kita sekarang ya? Sidangnya tertutupnya berdua saja dengan Allah, nggak ada yang lain. Berdua, kau ini begini, mukmin. Sementara orang kafir disaksikan orang banyak. Mereka dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Mereka ini orang suka berdosa kepada Allah, lalu Allah buka itu. Mana dalilnya? Surah Hud ayat 18. Apa kata Allah? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alaz zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka. Jadi dihadapkan. Disidang kalau istilah sekarang. Lalu saksi akan berkata, para saksi, ada saksinya. Apa kata saksi? Ikolah orang-orang yang sudah berbohong terhadapmu ya Allah. Lalu dikatakan kepada mereka, ingatlah laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim. Coba, macam mana lagi kalau saksi sudah ngecek, ya kan? Tidak bisa lagi. Ada kan lagi heboh viral nih, ibunda pernah dengar kan? Ada seorang bapak-bapak yang dulu 2 tahun yang lalu tuh pokoknya di Jawa Barat tuh, Cianjur ya lupa saya. Dulu istri dan anaknya tuh mati dibunuh. Lalu dia bersaksi palsu, ya kan? Ada yang tahu? Di Subang, betul, di Subang, bukan maaf di Subang. Lalu ternyata 2 tahun, yakni sekarang ini, yakni yang anaknya yang satu lagi, dia bersaksi bahwa yang membunuh istri bapak itu dan saudaranya, yakni anaknya itu, perempuan itu, bapaknya itu. Jadi suaminya. Jadi ternyata dibukalah videonya 2 tahun lalu dia sampai ngirim surat ke presiden tolong dibuka. Ternyata dia yang membunuh.
Kenapa? Karena saksi daripada siapa? Anaknya sendiri yang buka. 2 tahun dia mungkin menahan bohong itu. Itu di dunia. Jadi ibunda jangan khawatir kalau kita dizolimi di dunia ini. Jangan khawatir. Itu penghapus dosa kita kalau kita sabar. Banyak ada di dunia ke orang dizolimi? Banyak. Tanahnya diambil orang, lalu disidang kalah. Iya kan? Duitnya dipinjam orang, direbut orang, lalu disidang dia kalah. Allah itu maha melihat. Yakinlah kita. Orang yang dizolimi di dunia nanti Allah akan buka adil. Seadil-adilnya. Maka dikatakan dalam umat ini keseharian. Pengadilan yang paling adil itu nanti di akhir. Karena Allah maha adil. Allah itu maha adil. Kita yang tidak adil. Makanya dikatakan pada laki-laki yang pengen takut saya ngomong lagi. Apa ibu? Apa? Nggak tahu aja. Yang ingin berbini lagi, kamu tidak akan bisa bersikap adil. Tidak bisa bersikap adil. Karena Allah yang bisa. Ya ini hati. Siapa yang bisa adil? Hati. Ya, pasti hati itu akan cenderung kepada salah satu. Sehingga disebut nih. Sehingga dari hati itu berasa cenderung, dia membuat yang lainnya terkontang-kantung. Ini yang enggak boleh. Jadi orang kafir itu dia tidak dihisab sebagaimana kita, yakni dihitung kebaikan keburukannya tidak, karena nggak ada kebaikannya orang kafir itu, nggak ada. Tapi yang dimaksud adalah amal-amalnya tuh dihitung, lalu kalau ada kebaikan dihapus sebegitu saja. Jadi kenapa? Kan sudah kita bahas kemarin bahwa orang kafir itu kalau dia berbuat baik dibalas oleh Allah. Di mana? Iya, di dunia. Di dunia saja Allah maha adil. Orang kafir itu kalau berbuat baik dibalas oleh Allah, tapi hanya di dunia. Kita orang mukmin dibalas oleh Allah dunia akhirat. Mana dalilnya Ustaz? Ini. Pada hari kiamat seluruh amal baik orang kafir itu ibunda seperti debu yang berterbangan. Nanti ibunda buka nih. Firman Allah di surah Al-Furqan ayat 23. Kata Allah, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'am manthura." Dan kami perlihatkan segala amal yang pernah mereka lakukan. Itu ditunjukkan ini amal kaum. Yakni amal baiknya itu. Lalu dikatakan kepada mereka, lalu kami jadikan amal merekamu ini seperti debu yang ditiup angin, bertebangan. Tidak ada manfaat. Jadi amal yang dilakukan tuh ada manfaat kalau dia beriman. Makanya ayat yang kita hafal itu wal asri, demi masa innal insana lafi. Semua manusia itu rugi. Walaupun dia baik macam mana rugi dia. Illal ladzina kecuali kalau dia beriman. Jadi iman itu syarat diterima amal soleh. Ingat gak Abu Thalib? Ingat ayahanda? Kurang baik apa Abu Thalib? Nabi itu manusia paling baik, dibelanya oleh Abu Thalib. Siapa yang ganggu Nabi dibela. Tapi apa? Dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia masuk neraka walau balasannya paling ringan. Dia kakinya itu nginjak api neraka lalu mendidih otaknya. Itu yang paling ringan kata Nabi. Ya Allah. Ya.
hisab akan dilakukan kepada setiap orang manusia. Tapi ternyata ada orang yang dia tidak dihisab. Tidak dihisab, tidak diperhitungkan. Siapa mereka? Perhatikan ini. Yadkhulul jannata sab'una alfan bighairi hisabin. 70.000 orang akan masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka itu? Wa humul ladzina la yaktawun. Ya. Yaitu di antara mereka itu adalah orang yang tidak berobat dengan cara kai. Kai itu ibunda, ya ini orang berobat dengan cara badannya tuh ditempel besi pane. Jadi besi pane itu. Pernah ngelihat nggak sapi yang dicap pakai besi yang merah? Ya, kayak gitulah orang dulu berobat. Jadi ada luko besi dipanggang di api sampai merah besi itu lalu ditempel di luka itu. Itu cara pengobatan orang dulu. Kini tidak ada lagi. Nabi melarang itu. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini salah satunya orang yang tidak berobat dengan cara kai. Jadi Nabi melarang pengobatan cara kai itu. Ya. Kemudian yang kedua siapa? Wala yastarqun. Yang tidak minta diruqyah. Yang dimaksud ruqyah ini, yang tidak minta diruqyah ini yakni ruqyah yang bid'ah atau ruqyah yang syirik. Karena ruqyah itu ada dua. Ada ruqyah syar'i dari Quran yakni bacaan Al-Quran atau dari hadis. Itu ibunda. Ruqyah tuh kalau bahasa kita tuh jampi. Mantra. Kan kalau kita dalam hadis kan ada tuh. Siapa yang sakit menempelkan tangannya membaca doa A'udzubika kalimatillah dan sebagainya itu kan. Jadi doa-doa zikir dari Nabi. Itu namanya ruqyah, diruqyah. Atau ada sahabat dulu kisah yang terkenal itu kan. Ada sahabat lagi jalan di suatu kampung, kepala kampung itu disengat kala jengking, lalu dia meraung-raung kesakitan sampai dia bilang siapa yang bisa ngobatin aku nih? Lalu datanglah sahabat Nabi tadi, rombongan. Kamu bisa tak ngobatin? Tolonglah nih kepala suku kami nih. Lalu diobati salah seorang sahabat tuh baca surah Al-Fatihah. Sembuh. Lalu saking senangnya kepala suku itu dikasih hadiah kambing berapa ekor. Lalu karena para sahabat ini kan orangnya taat, tak berani mereka makan kambing ini. Sebelum nanya dulu ke Nabi. Lalu kata Nabi, boleh, halal. Salah satu pelajarannya ada ruqyah itu ada, boleh. Nah yang hadis ini 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab yang tidak minta ruqyah itu maksudnya ruqyah yang bid'ah atau syirik. Jompa jampi kan banyak tuh yang jompa jampi tidak ngerti bacaannya apa tuh. Makanya dikatakan innar ruqa wattiwalah wattamaim syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat itu syirik. Itu. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, dan tidak tatoyur. Tatoyur itu nganggap sial sesuatu. Kata Rasulullah, at-tiyaratu syirkun. Nganggap sial sesuatu itu syirik. Apa contohnya? Banyak. Apa contohnya? Misalnya angko 13. Banyak tuh hotel, rumahnya percaya bahwa kalau pakai angko 13 itu syirik. Gak ada itu dalil. Yang memberi manfaat dan mudarat itu Allah. Ini akidah, ini tauhid. Ya Allah saksikan sudah sampaikan jamaah. Saya sampaikan ke jamaah Masjid Ukhuwah ini bahwa itu syirik. Menganggap sial sesuatu yang gak ada dasarnya dari agama kita itu syirik. Angka-angka seperti angka 13 itu. Atau tadi yang saya kecek warna hijau tadi itu.
Iko yang saya maksud. Ada di satu tempat di Jawa Barat itu. Ada yang tahu? Ada orang Jawa Barat ada juga. Siapa yang pakai baju hijau nanti diculik oleh siapa? Ada yang tahu? Siapa tadi yang ngecek? Siapa yang ngecek tadi? Nanti minta hadiah ya. Minta hadiah sama istrinya. Ya, ini apa tadi? Nyari orang kidul. Jadi mereka yang jalan-jalan di mana? Di pantai selatan itu Pangandaran. Pangandaran ya? Jawa Barat itu Sukabumi ya? Iya, Pangandaran. Itu di Pelabuhan Ratu diculik oleh ini tatoyur namanya. Kalau kau pakai baju itu sial. Tidak boleh baju hijau. Kalau ini nanti begini, kalau kau melakukan ini, maka adalah hari-hari baik, ada hari ini, ada tanggal baik. Itu. Nah ini akidah nih. Ya Allah sudah saya sampaikan ke jamaah ini, jamaah masjid ukhuwah ini, saksikan ya Allah. Kemudian kita lanjutkan ya soal hisab ini. Ada seorang ulama yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menulis buku yang terkenal namanya Aqidah Wasithiyah. Di kitab ini beliau berkata soal hisab ini. Apa kata beliau? Wa yuhasibullahul khalaiq. Allah menghisab para makhluk. Ini dijelaskan perkataan beliau ini oleh ulama sekarang, ulama Saudi yang bernama Syekh Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menjelaskan perkataan Ibnu Taimiyah ini. Apa kata beliau? Perkara yang ketujuh, yakni perkara yang ketujuh yang pasti nanti terjadi di hari kiamat, yakni perkara hisab. Seperti perkataan Syekhul Islam tadi, wa yuhasibullahul khalaiq. Allah menghisab para makhluk. Tadi sudah kita katakan hisab itu artinya perhitungan. Sudah kita sebutkan dalilnya itu. Ini ditambahkan lagi ya. Ada lagi di surah Al-Insyiqaq. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan orang yang diberikan kitabnya dari belakang, dia akan berteriak, celaka aku. Dan dia akan masuk ke dalam neraka menyala-nyala. Ini ayat 10 dan 12. Di hadis sudah kita baca tadi ya salah satunya. Sedangkan dalam ijma' itu sepakat itu. Sedangkan menurut akal juga, karena setiap perbuat pasti akan dibalas. Itu akal kita saja menerima. Kalau kita berbuat baik pasti balasannya baik. Kalau buruk pasti buruk. Ya. Tapi tadi itu ada pengecualiannya, yakni hisab tadi itu dikecualikan bagi yang 4 orang tadi itu, ada 70.000 orang tadi. Bahkan di hadis Imam Ahmad ibunda, dari 70.000 orang yang dia tidak dihisab di hari kiamat itu, setiap 1.000 orang itu akan mengajak 70.000 orang. Kan tadi saya sudah baca, ada kata Nabi 70.000 orang yang tidak dihisab. Nah, dari 70.000 orang itu, setiap 1.000-nya itu bawa lagi 70.000 orang. Jadi kalau kita gali-gali, kali-kali, ini riwayat Imam Ahmad ya, 70.000 kali 70 ditambah tadi yang 70.000 yang awal tadi, maka total semua orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab berjumlah 4.970.000. Berdoalah ibunda ayahanda, semoga kita termasuk di antara 4.970.000 orang itu. Kenapa? Karena asbabul wurud hadisiko ayahanda, waktu Nabi ngomong di para sahabat, ada seorang sahabat namanya Ukasyah. Ada yang namanya Ukasyah juga? Mana? Ukasyah itu sahabat Nabi.
Lalu dia langsung loncat tegak. Ya Rasulullah, doakan saya supaya masuk ke 70.000 tadi yang Rasulullah sebut tadi. Maka kata Rasulullah, kau masuk 70.000. Lalu dengar kawannya kau masuk 70.000, ada lagi kawannya yang ngecek. Saya juga ya Rasulullah. Kata Nabi, kau sudah didahului oleh Ukasha. Itu cara Nabi supaya tidak tersinggung. Karena kalau kau juga kelak semua kau sahabat minta kalau itu. Ini cara Nabi menghadapi sahabat. Tapi yang jelas syaratnya berapa tadi itu? Pertama, tidak apa tadi? Tatoyur, tidak kai, tidak ngobat dengan cara di solder tadi itu. Tidak tatoyur. Kemudian tidak dan mereka bertawakal kepada Allah. Jadi sifat orang yang tidak dihisap itu ya. Coba itu kita kerjakan itu, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah masukkanlah aku orang yang tidak dihisap tadi. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah hisap itu hanya manusia saja? Tidak, jin juga dihisap. Mana dasarnya? Ini. Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins finnar. Allah berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang sebelum kamu. Jadi jin mukmin menurut para ulama masuk surga, jin kafir masuk neraka. Lalu timbul pertanyaan lagi. Kalau begitu macam mana dengan yang lainnya hewan? Hewan juga dihisap. Tapi dia tidak dihisap dengan apa? Dengan pertimbangan amal baik, amal buruk. Karena hewan itu tidak mukallaf. Hewan itu tidak terbebani oleh dosa dan pahala. Hewan nanti cuma dikisos. Dalilnya mana? Iko dalilnya. Andahu yuktassu lisyatil jalha'i minasyatil korna. Bahwasanya akan dihisab, akan dikisos untuk kambing yang tidak bertanduk oleh kambing yang bertanduk. Jadi kalau ada kambing yang ditanduk oleh kambing yang bertanduk, kaget di akhirat dibalenya. Pernah nggak nonton di TV itu yang video yang harimau merobek-robek sapi, atau serigala atau anjing liar yang merobek-robek rusa itu kan ngeri sekali kan? Itu di hari kiamat dibalas oleh Allah. Itu adilnya Allah. Rusa itu akan membalas perbuatan apa? Perbuatan daripada yang namanya serigala tadi atau harimau tadi dan seterusnya tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wa yakhlu bi 'abdihil mu'minin wa yuqarriruhu bi zunubi. Ya. Allah berkhulwat dengan hambanya beriman, tadi sudah kita jelaskan bahwa kita nanti sama Allah itu berdua saja. Tidak ada lagi yang lain tuh. Lalu diampunilah orang yang mukmin. Kemudian yang selanjutnya, kama wusifa dzalika fil kitabi was sunnah, ya. Itu sudah diterangkan di Quran dan sunnah. Kemudian yang terakhir dikatakan wa ammal kuffaru fala yuhasabuna muhasabata mantuzan dan seterusnya sampai akhir perkataan Syekhul Islam tadi. Diterangkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghisap kita berdua dengan Allah. Adapun orang-orang kafir nanti akan disidang dengan ada saksinya, dibuka di depan umum. Ya. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, faedah yang bisa kita ambil dari ayat hadis tadi jamaah, perhatikan jamaah. Ada pernah dengar gak hadis ini? Apa amal yang pertama kali dihisap? Ibunda, apa amal yang pertama kali dihisap?
Ayahanda, apa amal pertama kali dihisap? Betul. Amal yang pertama kali dihisap, dibuka, diperhitungkan itu sholat. Jadi jaga sholat itu, karena kata Nabi, siapa yang diperiksa, dihisap sholatnya bagus, maka diterima amalnya yang lain. Kalau sholatnya buruk, maka yang lain tidak diterima, ditolak. Maka saya menasihati diri saya dan ayahanda dan ibunda, saudara-saudari, anak-anakku, perbaiki sholat. Saya ulangi ini, perbaiki sholat, perbaiki sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti Nabi sholat. Karena sholat itu pertama amal yang dihisap oleh Allah. Akan ditanya anakku, kau sholat apa tidak? Ditanya, itu pertama kali. Kemudian yang kedua, perkara yang diputus itu dengan Allah, ya kan? Perkara itu adalah ada hablum minallah, ada hablum minannas. Perkara yang kedua, perkara sesama manusia. Apa yang pertama dihisap, ibunda? Apa ayahanda? Yakni perkara pembunuhan. Kan banyak tuh dosa sama manusia. Tapi yang pertama dihisap soal pembunuhan. Kan banyak nian tuh pembunuhan yang tidak ketahuan apa. Nah, itu dibuka oleh Allah. Oleh karenanya saya tutup kajian pada subuh ini. Nasihat dari sahabat Rasul yang bernama Umar ibn Khattab. Beliau pernah mengeluarkan perkataan yang bagus sekali. Apa kata beliau? Hasibu anfusakum qabla antum hasabu. Hisaplah diri kamu sebelum kamu nanti dihisap. Ibunda, jangan suka ngitung orang, hitung diri sendiri, koreksi diri sendiri. Jadi ngoreksi diri sendiri, ayahanda, ibunda, bukan akhir tahun, bukan kelamuan. Kelamuan, saya nak koreksi akhir tahun kok, kan 2023. Sebentar lagi Desember kan? Ya lamo itu. Bukan bulanan, bukan mingguan, bukan. Koreksi diri itu setiap hari. Nanti ibunda setiap mau tidur koreksi. Saya bangun tidur pagi tadi, apa yang saya sudah lakukan? Apa yang saya lakukan hari ini? Banyak dosa atau banyak pahala? Setiap hari ibunda. Mudah-mudahan nanti kita akan lebih baik. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hisab yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin bertanya? Silakan ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Dulu waktu masih zamannya filateli, masih pakai perangko. Iya. Itu ada surat rantai. Bagus dari awal. Iya. Ujung belakang. Barang siapa ya? Nanti akan celaka. Iya. Kalau dia datang, nanti akan bahagia. Iya. Sekarang itu sudah berubah. Apa tuh? Sekarang berubah di WA. Oh, siapa yang tidak? Sering. Dapat dari Betul. Muhammad waktu mimpi. Iya. Macam ini. Di ujungnya nanti siapa yang Tidak nyampaikan? akan bahagia seperti syanu. Kemudian kalau tidak, nanti akan celaka seperti syanu. Persis dengan filateli dulu. Nah itu kan tatoyur. Ya. Sering banyaknya di grup WA itu. Kita yang baca saja yang tidak tahu langsung disebar. Karena ketakutan tadi. Iya. Nah, tolong dijelaskan. Ayahanda dan ibunda dan saudara-saudariku, ini bagus sekali nih teguran dari ayahanda ini. Saya nasihati kepada ayahanda semua, jangan mudah ngeser-ngeser. Ini sebenarnya hadis ini bukan dari Nabi, bukan hadis Nabi. Ini hadisnya dari yang punya nomor. Apa nama istilah itu? Apa namanya? Yang nomor-nomor itu, nah saya tidak berani pula nyebutnya. Eko ada ini. Apa nama istilah itu? Supaya laris. Orang kan ngirim SMS, ngirim WhatsApp kan pakai pulsa. Paham enggak? Itu apa nama istilah itu, dak? Bukan. Mereknya itu XL, Indosat. Provider, itu yang saya maksud.
Jadi ini sebenarnya kayaknya hadis itu madain atau sanatnya itu, perawinya itu, tukang buat hadis itu provider. Kenapa? Supaya orang takut. Jadi kalau orang takut tidak ada neruskan. Jadi dia neruskan sehingga WhatsApp laris, SMS orang gak pakai pulsa. Mangko ini kayak madain provider. Jadi saya mengajak kita semua, kalau ada dulur kita nanti bulan Ramadan, iyalah pokoknya supaya laris lah itu. Kita pakai pulsa tuh. Kalau ada yang kayak ayahanda tadi tuh, siapa yang tidak menyampaikan ini bakal sial, bakal itu nasihati, tidak ada itu. Syirik itu, karena yang boleh mengatakan sial atau tidak sial itu Allah dan Rasulnya. Apa tuh? Maaf. Penting sekali ini. Apa tuh? Matilah Israel tidak. Ya, secara bahasa mungkin iya, tapi saya yakin bahwa tujuan kaum muslimin yang menyebut matilah Israel itu bukan Nabi Yakub, bukan. Yang dimaksud adalah negara yang jahat itu, Yahudi itu. Hanya menyebutnya apa? Kalau kecuali Israel itulah kan? Atau itu lebih aman. Tapi kaum muslimin dia nggak paham teori. Karena ada juga yang berpendapat teori Zionis itu kan banyak. Maka disebutlah. Maka tadi tergantung niatnya. Dia maksud dia Israel itu apa? Yakni bukan Nabi Yakub tapi negaranya. Mudah-mudahan itu dimaafkan. Barangkali cukup ya. Cukup, semoga bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita semua orang yang masuk surga tanpa hisab, masuk daripada 70.000 orang yang dijanjikan Nabi, atau dari 1.000 orang itu tambah 70.000 lagi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.